warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas menerangkan materi tentang bisnis internasional yang diampu oleh Ibu Ara Maya Andara. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dengan NIM 210799, kelas RA3, Prodi Manajemen, jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang pertama yaitu mengenai definisi bisnis internasional. Bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara. Definisi ini tidak hanya termasuk perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri, tetapi juga industri jasa yang berkembang di bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Bisnis terdiri dari berbagai macam tipe, dan sebagai akibatnya, bisnis dapat dikelompokkan dengan cara yang berbeda-beda. Bahwa untuk alasan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan perdagangan. Orang yang berperan penting dalam kegiatan tersebut adalah pedagang. Mereka lah yang bertugas menyalurkan barang-barang ke konsumen. Yang selanjutnya yaitu tahapan-tahapan dalam memasuki bisnis internasional. Yang pertama yaitu ada explore incidental. Dalam rangka untuk masuk ke dalam dunia bisnis internasional, suatu perusahaan pada umumnya dimulai dari suatu keterlibatan yang paling awal, yaitu dengan melakukan ekspor insidental. Yang kedua, ekspor aktif. Tahap ini perusahaan negeri sendiri mulai aktif untuk melaksanakan manajemen atas transaksi itu. Yang ketiga yaitu penjualan lisensi. Tahap ini negara pendatang menjual lisensi atau merek dari produknya kepada negara penerima. Yang keempat yaitu franchising. Tahap berikutnya merupakan tahap yang lebih aktif lagi, yaitu perusahaan di suatu negara menjual tidak hanya lisensi atau merek dagangannya saja, akan tetapi lengkap dengan segala atributnya, termasuk peralatan, proses produksi, resep-resep campuran proses produksinya. Yang kelima yaitu produksi dan pemasaran di luar negeri atau total international business. Tahap yang terakhir adalah tahap yang produksi dan pemasaran luar negeri. Tahap ini juga disebut sebagai total international business. Bentuk inilah yang menimbulkan MNC atau multinational corporation, yaitu perusahaan multinasional. Dalam tahap ini perusahaan asing datang dan mendirikan perusahaan di negeri asing. Di negeri asing itu lengkap dengan segala modalnya, lalu melakukan proses produksi di negeri itu, kemudian menjual hasil produksinya di negeri itu juga. Yang selanjutnya yaitu hambatan bisnis internasional. Pelaksanaan bisnis internasional memiliki hambatan yang jauh lebih besar ketimbang di pasar domestik. Negara lain pasti punya kepentingan tersendiri untuk menghambat terlaksananya transaksi bisnis internasional. Selain itu, kebiasaan atau budaya negara lain tentu saja akan berbeda dengan negara sendiri. Oleh karena itu, ada beberapa hambatan dalam memasuki bisnis internasional, yaitu 1. Batasan kuota dan tarif biaya masuk. Batasan kuota dalam bisnis internasional adalah apabila ada suatu negara yang tidak memperbolehkan transfer barang dalam jumlah yang besar. Sementara tarif biaya masuk adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang diperdagangkan, baik barang impor maupun ekspor. Yang kedua, perbedaan bahasa, sosial budaya atau kultural. Perbedaan dalam hal bahasa sering sekali merupakan hambatan bagi kelancaran bisnis. Hal ini disebabkan karena bahasa merupakan alat komunikasi yang vital, baik bahasa lisan maupun tulis.
Pengaruh sosial budaya dalam bisnis internasional, contohnya Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam, pasti menolak kehadiran perusahaan internasional yang menjual makanan haram, semisal babi. Selain itu, dalam hal busana, perusahaan fashion tidak akan memasarkan produk bikini dan pakaian terbuka lainnya karena tidak cocok dengan kultur masyarakat Indonesia yang berpakaian sopan dengan ciri khas busana yang tertutup. Yang ketiga yaitu kondisi politik dan hukum atau perundang-undangan. Hubungan politik yang berkurang baik antara satu negara dengan negara yang lain juga akan mengakibatkan terbatasnya hubungan bisnis antara kedua negara tersebut. Ketentuan hukum ataupun perundang-undangan yang berlaku di suatu negara kadang juga membatasi berlangsungnya bisnis internasional. Nah, untuk pembahasan, saya di sini akan membahas lagi materi bisnis internasional mengenai strategi bisnis internasional dan kerjasama dalam bisnis internasional. Yang pertama yaitu definisi strategi bisnis internasional. Strategi bisnis internasional adalah bagaimana perusahaan membuat keputusan tentang memperoleh dan menggunakan sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan internasionalnya. Strategi bisnis internasional mencakup keputusan yang berpengaruh semua fungsi dan aktivitas perusahaannya. Tujuan strategi internasional adalah untuk mencapai dan mempertahankan posisi persaingan yang unik dan berharga baik di dalam negeri maupun secara global. Sebuah posisi yang diistilahkan sebagai keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan internasional harus melakukan aktivitas yang berbeda dengan pesaingnya atau melakukan aktivitas yang sama dengan cara yang berbeda. Untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkesinambungan, perusahaan internasional harus mencoba mengembangkan kemampuan atau kompetisi bahwa satu, menciptakan nilai bagi pelanggan yang mana pelanggan bersedia membayar. Yang kedua, jarang terjadi karena kompetensi yang dimiliki bersama dengan banyak pesaing tidak bisa menjadi dasar keunggulan kompetitif. Yang ketiga, sulit untuk ditiru atau digantikan. Yang keempat, diatur dengan cara yang memungkinkan perusahaan untuk mengeksploitasi penuh dan menangkap nilai dari potensi kompetitif ini berharga, langka, dan sulit untuk meniru kompetensi. Nah, strategi bisnis internasional pada studi kasus McDonald. Yang pertama yaitu strategi melalui sumber daya manusia. Yang kedua, strategi melalui produksi dan operasi dalam proses produksinya. Yang ketiga, strategi pemasaran pada pasar global. Yang keempat, pricing strategi. Yang kelima, strategi kampanye komersial. Dan kesimpulan untuk pembahasan yang pertama ini yaitu perekonomian suatu usaha dapat menjadi lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih dengan usaha tersebut. Memasuki kategori pasar internasional, keuntungan yang diperoleh yaitu dapat melakukan penawaran kerjasama dengan berbagai pihak secara lebih luas, meningkatkan ekonomi dan berkesempatan menjadi pemimpin besar secara internasional. Untuk menunjang keberhasilan poin tersebut, perusahaan harus melakukan analisis seperti analisis risiko, strategi yang akan digunakan ketika memasuki pasar global. Strategi yang akan digunakan ketika memasuki pasar global, penerapan etika bisnis, dan yang bertujuan untuk menghindari dampak-dampak buruk yang akan terjadi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, McDonald menawarkan keuntungan yang besar dan stabil, yang mana hal tersebut dapat dilihat dari kinerja yang mampu bertahan di iklim persaingan strategi bisnis internasional yang diterapkan oleh McDonald, yakni strategi transaksional, dan McDonald yang harus berupaya dalam menciptakan kampanye yang kreatif, seperti salah satunya kampanye Make Up Your Own Meal, melakukan penetapan harga paket, difusi psikologis pemasaran pada dasar global, dan lain-lain.
Untuk selanjutnya yaitu mengenai pengertian kerjasama internasional. Pengertian kerjasama internasional menurut Kells, ia mengemukakan melalui tulisannya yang berjudul Theory and the International System pada tahun 1966. Pada tulisannya tersebut, Kells berpendapat kerjasama internasional merupakan segala bentuk interaksi yang ada antara masyarakat dengan negara-negara dan dilakukan oleh pemerintah maupun warga negaranya. Tujuan kerjasama internasional. Tujuan kerjasama internasional dapat bervariasi, tergantung pada bidang, isu, dan kepentingan yang dijadikan dasar kerjasama. Secara umum, tujuan kerjasama internasional adalah yang pertama, mempererat persahabatan antara negara. Yang kedua, menciptakan perdamaian dunia. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, memperluas tenaga kerja. Yang kelima, meningkatkan kemajuan di berbagai bidang. Yang keenam, untuk melengkapi kebutuhan negara. Dan yang terakhir, mencegah terjadinya konflik. Manfaat kerjasama internasional. Yang pertama yaitu mendapatkan peluang maupun kesempatan untuk dapat mencari ilmu pengetahuan maupun teknologi di negara yang lebih maju. Yang kedua, memudahkan suatu negara dalam memperoleh bahan baku serta bahan penolong yang dapat digunakan untuk proses produksi. Yang ketiga, memperkuat daya tawar serta posisi negara tersebut di mata dunia internasional. Nah, macam-macam kerjasama internasional. Yang pertama, kerjasama bilateral. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bilateral berarti dari dua belah pihak atau antara dua pihak. Dalam Pengantar Ilmu Hubungan Internasional 2005, karya anak Agung Banyu Prawita dan Yanyan Muhammad Yani, hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat, dan aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral itu adalah negara. Dengan demikian, hubungan bilateral mengacu pada hubungan apapun antara dua pihak. Yang kedua yaitu kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di suatu kawasan tertentu yang biasanya berdekatan. Tujuan kerjasama regional biasanya sesuai kepentingan masing-masing negara. Namun, secara umum untuk memajukan negara-negara yang berada di suatu kawasan atau wilayah. Yang ketiga yaitu kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah atau perkembangan perekonomian suatu negara. Nah, untuk contoh kerjasama internasional yaitu yang pertama, Association of Southeast Asia Nation atau ASEAN. Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara adalah bentuk kerjasama bilateral Indonesia dalam bidang geopolitik dan ekonomi dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi Perbara oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Yang kedua yaitu World Trade Organization atau WTO. Kerjasama internasional satu ini termasuk dalam bentuk kerjasama multilateral yang memiliki tujuan untuk dapat mendiskusikan dan memecahkan masalah mengenai perdagangan yang terjalin antara negara. WTO memiliki beberapa prinsip, yaitu prinsip liberasi perdagangan, non-diskriminasi, dan stabilitas hubungan perdagangan antar negara. Yang ketiga yaitu International Monetary Fund atau IMF. Kerjasama satu ini berbentuk organisasi dan merupakan kerjasama multilateral yang dapat memberikan pinjaman kepada negara yang membutuhkan dana pinjaman. IMF memiliki tujuan untuk meningkatkan kestabilan keuangan internasional. Yang keempat yaitu Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership atau disingkat IKCEPA.
Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia Korea merupakan sebuah perjanjian perdagangan bebas bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam bidang perdagangan barang, jasa, penanaman modal, kerjasama ekonomi, hukum, dan kelembagaan. Yang keempat yaitu Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Kerjasama ekonomi Asia Pasifik adalah forum kerjasama regional Indonesia dengan 21 negara ekonomi di lingkar Samudra Pasifik di bidang ekonomi yang berdiri tahun 1989. Nah, untuk kesimpulannya pada materi yang kedua yaitu kerjasama internasional dapat diartikan secara umum sebagai kerjasama yang melibatkan negara-negara yang ada di seluruh dunia maupun sebagian besar negara yang ada di dunia. Kerjasama ekonomi internasional ditujukan untuk dapat memberikan keuntungan pada masing-masing negara. Tujuan kerjasama internasional dapat bervariasi tergantung pada bidang, isu, dan kepentingan yang dijadikan dasar kerjasama. Kerjasama internasional memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh warga negara serta pemerintah dari negara yang menjadi kerjasama tersebut. Mungkin itu saja pemaparan materi dan pengulasan materi tentang bisnis internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.